Pria itu menarik napas dalam-dalam. Kemudian tenggelam ke dalam rawa yang penuh dengan buaya. Karena di sebelah itu adalah para pemburu budak. Mereka lebih agresif daripada buaya. Menatap rawa, sampai melihat buaya di dalamnya. Dia dengan tenang berbalik. Saat ini, Will perlahan muncul. Berbaringlah di tepi sungai dan tarik napas beberapa kali. Namun saat Will hendak merangkak ke darat, ia langsung diseret ke dalam air oleh buaya. Pada titik ini Will mengira dia akan mati. Untungnya, Will tepat waktu mencabut tongkat kayu untuk menutup mulut buaya yang besar itu. Tepat setelah itu dia mengeluarkan pisau. Dengan panik melawan. Tidak tahu berapa kali ia menusuk kepalanya, sampai darah mewarnai rawa merah. Kemudian pria itu dengan aman naik darat. Tapi setelah pertempuran itu, dia terluka dan sangat lemah. Dia hanya bisa memikirkan orang yang dicintainya untuk mengatasi rasa sakit. Setelah semalam istirahat, dia menggunakan batang itu sebagai kruk, dan mengoleskan lumpur ke tubuhnya untuk menghilangkan bau badannya. Kemudian mulailah perjalanan pelarian. Sementara di sisi lain, setelah yang lainnya tidak menemukan jejak Will, mereka kembali ke rawa. Semua di depan. Mengejutkan mereka, anjing itu telah mencium bau darah. Bangkai buaya diangkat. Lalu si pemimpin suruh bawahannya membedah perut buaya untuk diperiksa. Alhasil, bagian dalamnya benar-benar kosong. Mereka bahkan tidak percaya. Bagaimana orang kulit hitam bisa melakukan itu? Mereka tidak bisa menganggap enteng Will lagi. Itu juga membuatnya merasa bahwa permainan berburu ini semakin menarik. Pada saat yang sama, Will menemukan stasiun jaga orang kulit putih di hutan. Jadi memanfaatkan waktu tidak ada orang lain di sini, dia menyelinap masuk. Di sini setelah minum air memuaskan dahaga, dia gunakan sisa api arang untuk mendisinfeksi pisau, dan menempatkannya pada lukanya. Dan untuk mengisi perutnya, dia memanjat pohon setinggi 10 meter untuk mendapatkan madu. Ini adalah makanan pertamanya. Setelah 3 hari kelaparan, kemudian dia mencuri rakit dari orang kulit putih, dan mencari jalan keluar dari hutan rawa. Secara kebetulan, dia bertemu Jack. Jack bertanya pada Will mengapa dia membawa anjing itu ke sini. Belum sempat menjawab, dia dengan cepat membagi bawang yang dia bawa menjadi 2 bagian. Biarkan Jack mengoleskannya ke seluruh tubuh, untuk menyamarkan bau badannya. Tapi Jack tidak percaya. Jadi berbalik dan lari mencari tempat bersembunyi. Harus dikatakan bahwa hidung anjing ini seperti punya jiwa. Jim dan anak buahnya juga mengejar ke sini. Tiba-tiba seekor anjing pemburu terus-menerus menggonggong di bawah pohon. Mereka melihat ke atas. Ada seorang pria kulit hitam bersembunyi di sana. Diiringi dengan tembakan. Pria itu jatuh dengan keras dari pohon ke tanah. Sekarat, dia menatap Will untuk terakhir kalinya. Tapi kemudian segera berbalik. Sebenarnya, Will yang membunuhnya. Tapi dialah juga yang memberi Jack harapan hidup. Jadi, apapun tindakan yang dia ambil, Jack tetap diam. Akhirnya, dia secara brutal memenggal kepala pria kulit hitam untuk melampiaskan amarahnya. Will bersembunyi di sudut yang menyaksikan seluruh kejadian. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Mungkin bertahan hidup adalah cara terbaik untuk membalas budi pada si kulit hitam. Tidak lama kemudian Will akhirnya keluar dari hutan primer. Dalam pelarian, Perang Utara Selatan telah mencapai klimaksnya. Para pemilik budak di daerah selatan, mereka mati bergiliran di bawah pedang tentara pembebasan. Will sekarang tidak jauh dari ruang perang. Jadi dia mengambil kesempatan itu, tetapi pertama-tama dia harus mengisi perutnya. Kemudian dia bertemu dengan seorang gadis kulit hitam sekarat di kamar. Cepat bawa gadis itu keluar rumah. Siapkan untuknya air. Tiba-tiba saat itu, 2 pemburu budak juga hadir di sini. Misi mereka adalah membawa Will kembali. Jadi mereka tidak peduli dengan kehidupan gadis itu. Dan gadis itu akhirnya meninggal. Will yang putus asa perlahan berdiri.
Dia langsung menangani si pemburu dengan pukulan seukuran karung pasir. Lalu meraih pistolnya. Selesaikannya dengan cepat. Setelah semalam dalam pelarian, akhirnya Will menemukan kapal pembebasan. Dia mengejar kapal itu dengan putus asa. Tiba-tiba seorang pria menunggang kuda muncul. Itu Will yang kabur begitu lama. Pada akhirnya, Jim tetap menyusul. Namun, bahkan membunuh orang, Jim tetap tak bisa memuaskan amarahnya. Dia menilai Will lumayan tinggi. Suruh Will menundukkan dirinya seperti anjing. Alhasil, tentara pembebasan melepaskan tembakan. Jika melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa semuanya orang kulit hitam. Dan ada juga budak yang baru dibebaskan. Dengan cara ini Will dimasuki kamp militer. Setelah mendapatkan persetujuannya, 2 jurnalis militer mengambil foto yang mengejutkan dunia. Dan berjudul fotonya adalah The Witback. Akhir di film ini, Will juga bergabung dengan barisan tentara pembebasan. Berjuang dengan ribuan rekan senegaranya. Setelah menembak semua peternak kulit putih, perang ini juga telah sepenuhnya berhenti. Ironisnya, orang kulit hitam yang dibebaskan tidak berterima kasih kepada militer. Reaksi pertama mereka adalah berterima kasih kepada Tuhan. Tapi itu tidak masalah. Apa yang paling ingin dilakukan Will saat ini? Itu hanya memeluk istrinya. Dan hidup seperti orang normal. Tapi sekali lagi, bahkan jika itu adalah masyarakat budak lebih dari 100 tahun yang lalu. Atau hari ini pada tahun 2023. Orang kulit hitam tidak pernah benar-benar memiliki kesetaraan. Jika itu Anda, bagaimana pendapat Anda tentang mereka?